Halo penonton, jika pada konten sebelumnya kita membahas tentang bagaimana operasi plastik di masa lalu, kali ini kita akan membahas versi masa depannya. Yuk kita mulai. Inilah masa depan operasi plastik. Operasi plastik adalah prosedur medis yang perkembangannya sangat cepat. Setiap tahun, hampir selalu ada prosedur baru yang lebih aman, lebih efektif, dan mungkin lebih terjangkau. Tugas terbesar operasi plastik di masa mendatang dan pastinya akan sangat populer berkaitan dengan pengurangan lemak. Teknik-teknik baru nantinya diharapkan bisa membuat prosedur pengurangan lemak lebih mudah dan murah. Tentu saja, sasarannya adalah orang-orang yang menolak diet dan olahraga untuk mendapatkan tubuh yang ideal. For your information, teknik baru yang sangat inovatif terkait pengurangan lemak contohnya adalah Cool Sculpting. Cool Sculpting sendiri sebenarnya pertama kali ditemukan pada tahun 1999 oleh dua ilmuwan dari Harvard University, Amerika Serikat, tapi baru disetujui oleh BPOM-AS pada tahun 2010. Dr. Neil Sadik, a professor at Weill Cornell Medical College, says the procedure is called Cool Sculpting. It was created by two Harvard doctors, and as of last month, it's been cleared by the FDA for treating a patient's thighs, love handles, and belly. Menurut plasticsurgeryspecs.com, Cool Sculpting adalah prosedur untuk menghilangkan lemak berlebih di bawah kulit. Cool Sculpting sebenarnya adalah nama merek. Istilah medis prosedur ini adalah cryolipolysis. Prosedur ini akan membekukan sel-sel lemak yang ada di bawah lapisan kulit. Kebanyakan prosedur Cool Sculpting memakan waktu sekitar 35 hingga 60 menit saja, tergantung pada banyaknya lemak yang ingin dihilangkan. Setelah Cool Sculpting dilakukan, mungkin diperlukan 4 hingga 6 bulan bagi sel-sel lemak hilang dari dalam tubuh. Sel lemak yang didinginkan tersebut akan hancur dan mengalir keluar dari tubuh melalui organ hati. Prosedur Cool Sculpting menghilangkan lemak lebih cepat. Keunggulan lainnya adalah tidak menimbulkan infeksi atau semacam bekas luka karena tidak melalui jalur pembedahan. Hasilnya pun terlihat alami karena lemak yang berlebih akan hilang secara bertahap. Kita tahu bersama bahwa peminat operasi plastik itu sangat banyak. Kemungkinan dengan didukungnya kemajuan teknologi, efisiensi waktu pengerjaan, hingga keterjangkauan harga dan informasi akan membuat sektor ini memiliki masa depan yang sangat cerah. Apalagi dengan adanya media sosial membuat banyak orang memiliki impian tersendiri untuk bisa semirip mungkin dengan influencer atau idolanya, karena wajah dan tubuh mereka dirasa ideal. Wah, di masa mendatang, orang-orang mungkin bisa antri di depan rumah sakit atau klinik untuk sekedar sedot lemak atau bagian tertentu karena waktu pengerjaannya kemungkinan akan lebih pendek. It's exciting to think about what the future will bring for our members and for our patients. Where do I see aesthetic surgery down the road? I think that consumer demand will continue to increase. And I think just like in all areas of plastic surgery, we'll be leaders in innovation. I think that by listening to our patients, we can find problems that we haven't solved. We're really in a phase right now where we're focused on patient-reported outcomes. I think there's going to be a lot of new techniques for wound closure, hopefully scarless wound healing, that would be amazing. Regenerative medicine with off-the-shelf body parts and things like that. Peter Sineligan, seorang profesor dari Universitas Washington, pernah berkata bahwa dirinya optimis terkait operasi plastik di masa mendatang karena orang-orang akan menolak tua, ingin terlihat kece di dunia maya atau realita, ingin langsing instan, dan sebagainya. Lalu untuk mewujudkan keinginan-keinginan itu, mereka difasilitasi prosedur kedokteran satu ini. Lalu di masa mendatang juga ada optimisme dari sisi teknologi sel induk atau sel punca atau sel batang. Nah, sel ini adalah konsep yang menarik bagi para ahli operasi plastik. Stem cells in plastic surgery, is this the next big thing? Just when I hear the words like stem cell now, I want to cringe, even though I feel like I'm a basic scientist at heart. And I think stem cells can do so many wonderful things in all disciplines of medicine, not just plastic surgery. Sel punca dapat dioptimalkan untuk meregenerasi sel dan jaringan dalam tubuh manusia. Di masa mendatang, teknologi sel punca dapat dikombinasikan dengan rekayasa jaringan untuk menumbuhkan bagian tubuh baru sesuai kebutuhan. Struktur seperti kulit dan telinga akan bisa diproses di laboratorium dan bisa ditanamkan lagi kepada manusia dengan harapan mengembalikan bentuk dan fungsi optimalnya. Nantinya, sel punca ini bisa dimanfaatkan untuk regenerasi bagian lain dari tubuh pasien. Di masa mendatang, tentunya operasi robotik juga akan lebih maju. No scalpel and forceps needed in this operating room. Just 4 robotic arms to operate on a patient's heart controlled by a surgeon 10 feet away. Dr. Douglas Boyd is a cardiothoracic surgeon at the University of California Davis Medical Center in Sacramento.
He's been incorporating robotics into his procedures for nearly 2 decades, but is now training robots to do some of the work on their own. It's simple work for a surgeon, but incredibly difficult for a robot because of the soft tissue involved. Robots are very, very accurate at doing things once they are told what to do. They stay on task, they don't get tired, they don't get distracted. Operasi berbasis robotik maksudnya adalah penanganan yang dilakukan secara jarak jauh. Misalnya tim dokter berlokasi di Amerika Serikat, sementara pasien yang ditangani berada di Perancis. Meski jaraknya berjauhan, operasi tetap bisa dilakukan. Opens up the door to be able to perform surgery at a distance. Di luar, metode ini sudah mulai banyak dilakukan, tapi teknologi operasi robotik belum banyak digunakan di Indonesia. Padahal, teknologi ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi ketimpangan pelayanan bedah di tanah air. Dalam jurnal Evidence-Based Innovation Driving the Future of Plastic Surgery, berkembangnya teknologi beserta popularitas operasi plastik juga menjadi ancaman tersendiri bagi para ahli. Hal ini dikarenakan tingginya ekspektasi masyarakat. Mereka harus mampu meredam ekspektasi masyarakat itu dengan memberikan kualitas bukti yang sudah tersedia, dan bukan hanya angan-angan semata. Setelah fase peningkatan popularitas, operasi plastik kemudian akan mencapai titik kritis di mana nasibnya hanya ada dua, semakin diminati atas keberhasilan pengembangan prosedur atau malah ditinggalkan sama sekali karena kegagalan beberapa teknologinya. Perlu untuk diketahui bahwa dalam perkembangannya, prosedur klinis punya 3 fase. Fase awal disebut zealot, yang dalam bahasa Indonesia artinya fanatik. Nah, fase zealot ini menggambarkan periode awal kegembiraan terhadap operasi plastik, lalu diboosting lagi oleh laporan-laporan pasien terhadap keberhasilannya. Media juga di sini sangat berperan dalam peningkatan kesadaran publik. Fase kedua, masyarakat mengambil peran dalam penilaian sehingga dalam periode ini, mereka nanti akan terpecah menjadi 2 golongan, yaitu yang mendukung dan yang menolak, sehingga grafiknya akan turun. Dalam fase kedua ini, produk dan atau teknologi operasi plastik baru mencapai titik kritis di mana nasibnya tergantung kepada keberhasilan produk dan prosedur. Inilah yang menjadi titik krusial karena nasibnya akan sangat ditentukan. Toksin botulinium tipe A atau Botox mungkin adalah contoh paling menonjol dari prosedur yang telah melampaui titik penilaian kritis. Injeksi toksin botulinium telah menjadi prosedur estetika paling umum yang dilakukan oleh ahli bedah plastik selama 2 dekade, meningkat 845% sejak tahun 2000. Lalu fase ketiganya dinamakan fase pragmatis, yaitu ketika produk atau prosedur memasuki periode pertumbuhan yang stabil dari sisi penerimaan atau kepercayaan masyarakat. Pada akhirnya, masa depan operasi plastik bergantung pada kemampuan manusia sendiri untuk berinovasi. Jadi tulang punggungnya adalah bagaimana manusia mau terus berinovasi dengan operasi plastik atau tidak. Sekian dulu untuk konten kali ini, terima kasih banyak, sampai jumpa.